Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Bu. Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya kepada Nak Arya. Mohon pimpin doa hari ini, Nak. Ada baiknya kita sebelum memulai pelajaran hari ini kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ya Nak Arya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sekretaris Yanti, siapa yang tidak hadir, Nak? Ya Bu, ada 2 orang anak yang tidak hadir, yaitu Heru Susilo dikarenakan izin dan Puja Valita dikarenakan sakit. Ya, kita doakan untuk Puja segera diberi kesembuhan ya. Kita hari ini akan mempelajari mengenai materi lanjutan pada materi sebelumnya ya, yaitu tentang gerak aktif. Nah, siapa yang masih ingat mengenai materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Kariska, Bu. Ya, Rizka, tentang apa Rizka kita minggu kemarin? Tentang mengenai rangka dan sendi. Rangka dan sendi. Nah, siapa yang masih ingat apa aja fungsi rangka? Saya Bu masih ingat. Ya, silakan Rizka. Fungsi rangka ada 6, yaitu yang pertama sebagai alat gerak pasif, kemudian yang kedua sebagai penyokong tubuh, yang ketiga sebagai pembentuk tubuh, yang keempat sebagai tempat penyimpanan energi, yang kelima sebagai tempat melekatnya otot, dan yang terakhir sebagai tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, Bu. Iya, baik sekali. Terima kasih, Diska. Ternyata masih ingat ya fungsi dari rang. Nah, kalian sudah masih ingat fungsi, bentuk tulang, dan persendian. Kaitannya pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada rangka itu mengenai gerak pasif. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gerak aktif. Nah, saya ingin bertanya pada kalian. Kalau kalian mendengar kata binaragawan, apa yang terlintas di pikiran kalian? Hastina, Bu. Lelaki yang berotot. Lelaki yang berotot. Kemudian apa lagi? Lelaki yang kekar. Kekar, berotot. Nah, oke, saya share screen dulu ya. Nah, pada gambar ini, yang mana laki-laki berotot dan tidak berotot? Yang mana binaragawan dan tidak binaragawan? Dari sini, mana? Gambar pertama atau gambar kedua? Gambar kedua, Bu. Gambar kedua. Apa yang membesar di sini? Otot lengan. Otot lengannya. Kemudian, apakah yang gambar pertama ini dia tidak memiliki otot? Dia memiliki, Bu. Memiliki. Jadi semua manusia memiliki otot tidak? Memiliki. Ya, memiliki. Memiliki ya. Apa jadinya kalau kita tidak punya otot? Tidak bisa Ya, bergerak. bisa bergerak. Benar sekali, lemas, tidak bisa bergerak ya, karena nah ini adalah KD tujuan dan penilaian ya. KD-nya itu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Penilaiannya melalui 3 ya penilaian yang saya lakukan. Ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap ya bagaimana cara kalian berdiskusi, menyampaikan sikap dalam proses pembelajaran ini. Pengetahuan nanti pada link pada Classroom sudah saya bagikan link untuk evaluasi melalui Google Form. Nah, itu dikerjakan, itu merupakan penilaian pengetahuan. Keterampilan adalah bagaimana nanti kalian mempresentasikan hasil karya kalian. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Nah, adapun cakupan materi kita pada hari ini yaitu mengenai macam-macam otot, energi otot, sifat otot, dan mekanisme kerja otot. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelum memulai, saya ingin memfokuskan kalian. Saya punya game. Nah, ini gamenya. Coba tebak. Ini dua kata biologi berkaitan dengan pelajaran hari ini. Apa? Otot polos, Bu. Otot polos. Otot polos. Benar sekali. Dari kata melotot, melnya hilang jadi otot, dan kain ulas menjadi polos. Wah, ternyata pintar semua ya anak ibu. Kemudian nih, tebak kata. Nah, ada kata ini. Kira-kira di rangka jadi kata apa ya ini? Gerak aktif, Bu. Gerak aktif. Pintar, semuanya pintar ya anak ibu ya. Nah, sekarang kita ke kegiatan inti ya. Saya akan memberikan video. Sudah saya berikan video di Classroom. Sudah saya share ya, sudah dicermati belum? Nah, jika belum kita cermati sama-sama. Otot yang terdapat pada dinding saluran pencernaan adalah otot polos. Sel-sel otot polos berbentuk gelendong, yaitu kedua ujung-ujungnya meruncing, bagian tengahnya membesar, dan mempunyai seperti
berhenti. Otot polos tidak dipengaruhi kehendak. Oke. Nah, dari tayangan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Oke, silakan. Otot polos terdapat pada dinding saluran pencernaan dan bekerja secara tidak sadar, Bu. Oke, informasi apa lagi yang bisa didapatkan? Ciri-ciri dari otot polos, Bu. Ciri-ciri dari otot polos. Bagaimana ciri dari otot polos? Berbentuk gelondong, ujung meruncing, tengah membesar, mempunyai inti. Otot polos bekerja walaupun tidur. Pertanyaan mengenai video ini? Bu, saya ingin bertanya. Iya, silakan Oktarina. Otot yang membuat kita bisa bergerak itu apa ya, Bu? Otot yang bisa membuat kita bergerak, otot apa ya? Coba teman-teman ada yang tahu? Otot lurik, Bu. Otot lurik. Nah, apakah hanya otot lurik dan jantung, otot lurik dan polos saja yang ada di tubuh kita? Tidak. Tidak. Nah, untuk lebih lengkapnya, untuk mengetahui apa saja otot yang ada di tubuh kita, bagaimana energi otot tadi, sifat otot dan mekanismenya, kalian akan mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Nah, pekerjaannya secara berkelompok. Jadi silakan kalian membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok beranggotakan 6 orang. Kemudian silakan join ke dalam ruang diskusi breakout Zoom kelompok masing-masing. Jadi setelah ini saya akan memasukkan kalian ke breakout Zoom ya. Saya stop share dulu ya. Bagaimana proses diskusinya? Ada kendala tidak? Tidak, Bu. Tidak. Nah, ada kesulitan dalam pengisian LKPD-nya? Pemecahan masalahnya tidak ada ya? Atau ada masalah silakan dikonsultasikan ya. Siap, Bu. Siap. Bagaimana untuk diskusinya? Ada kendala atau permasalahan? Boleh dikonsultasikan kepada saya ya. Untuk anggota kelompok yang lain, sudah paham dengan tugasnya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, saya bisa beralih ke kelompok lain ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke, bagaimana proses diskusinya? Sabila kurang sependapat dengan Lutfi Ya, apa? Masalah apa? tentang sifat kerja otot antara antagonis dan sinergis. Sabilanya tidak setujunya di mana? Menurut saya, sifat kerja otot yang dihasilkan adalah sinergis, Bu. Kalau menurut kamu hanya sinergis saja kerja otot. Oke, Dini, bagaimana permasalahannya tadi? Tolong dijelaskan kembali. Pada soal nomor 1, itu adalah kerja otot, ekstensi atau meluruskan, dan fleksi, membengkokkan. Di situ kami sependapat dengan Lutfi bahwa sifat kerja otot yang dihasilkan adalah antagonis atau berlawanan. Namun Sabila berpendapat bahwa kerja otot yang dihasilkan adalah sinergis atau searah. Kenapa menurut Dini itu antagonis? Kasih penjelasan ke Sabila. Karena kerja otot yang dihasilkan ekstensi itu meluruskan dan fleksi itu membengkokkan. Kerja otot yang dihasilkan itu adalah berlawanan, Bu. Berlawanan. Menurut Sabila, kenapa itu bisa dikatakan sebagai sinergis tadi, bukan antagonis? Nah, kalau yang lain, Ardiana dengan Sandy berpendapat itu antagonis atau sinergis? Antagonis, Bu. Menurut Ardiana dengan Sandy antagonis. Berdasarkan votingan pun Sabila kalah nih, ya enggak? Berdasarkan votingan nih lebih banyak yang antagonis nih Sabila daripada sinergis. Nah, nanti dibaca lagi apa itu sinergis, apa itu antagonis. Jadi nanti saya lihat pada proses penyajian ya, apakah sudah terjadi kesimpulan dari permasalahan kalian ini, apakah itu sinergis atau antagonis dan apakah itu benar ya, nanti saya lihat ya. Bisa dilanjutkan ya untuk soal-soal yang lain dan anggota lain juga boleh membantu ya. Saya tinggalkan ya. Kalau tidak ada permasalahan lain. Sudah selesai ya proses diskusinya? Sudah, Bu. Baiklah, ini nanti kita ke tahap selanjutnya ya. Tadi kalian sudah melakukan pemecahan masalah ya, sudah melakukan diskusi penyelidikan, kemudian ini ke tahap menyajikan hasil karya. Silakan untuk kelompok 1 untuk menyajikan hasil karyanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili kelompok 1 dalam presentasi. Baik, ini adalah gambar otot lurik. Terdapat di bagian melalui sistem saraf. Hal inilah kaki kita dapat bergerak sesuai yang kita inginkan. Otot lurik bekerja secara sadar. Secara sadar artinya apabila kita lelah, maka kita akan berhenti. Di bagian mana sih otot lurik itu bekerja? Nah, di sini
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya share dulu LKPD-nya ya. Ini tadi LKPD yang sudah kalian kerjakan. Di LKPD tadi ada tujuannya kan mengidentifikasi macam-macam otot ya. Tadi dijelaskan ada 3 macam otot. Nah, kemudian dari kelompok lain bagaimana? Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak, Bu. Gambar dan penjelasannya sudah jelas belum dari kelompok? Sudah, Bu. Untuk kelompok 2, boleh disajikan hasil karyanya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berkaitan dengan soal nomor 2, yaitu tentang struktur otot rangka yang terdapat pada tubuh manusia. Ini sudah ada gambar yang dibuat. Otot rangka dimulai dari tendon. Tendon adalah tempat melekatnya otot pada tulang. Di sini bagian tendon yang warna abu-abu. Tendon terdiri dari 2 macam, yaitu origo dan insersio. Origo adalah kepala otot dan insersio adalah ekor otot. Origo dan insersio, di dalam epimisium ini terdapat berkas serat-serat otot yang dinamakan fasikulus otot. Sebelah sini. Fasikulus otot dibungkus oleh perimisium. Perimisium ini adalah selubung tipis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik sekali ya, gambarnya sangat bagus ya dari kelompok 2 untuk struktur otot. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah ada perbedaan gambar dari struktur ototnya? Oke, saya rasa dari proses diskusi dan penyajian itu sudah cukup baik ya. Nah, sekarang penguatan dari saya ya, saya akan menampilkan video. Nah, untuk lebih tahunya yang mana sih? Apakah sudah jelas dengan video yang ditampilkan tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, jadi tadi dari miofibril kalau dia memendek terjadi kontraksi, maka serat otot akan memendek dan organ otot akan memendek. Saya rasa cukup ya penguatan dari saya. Kita bersama-sama menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan macam-macam otot. Siapa yang bisa menjelaskan macam-macam otot? Silakan. Terdapat 3 jenis sumber energi untuk kontraksi otot rangka. 1. Iya. Fosfokreaktin, yang mengandung banyak ATP dan dapat langsung digunakan oleh otot, tetapi cepat habis, sekitar 5-8 detik. Yang kedua, proses glikolisis dari glikogen, membentuk asam pirufat dan asam laktat. Reaksi ini tidak memerlukan oksigen dan pembentukan energi 2,5 kali lebih cepat dari mekanisme fosforilasi oksidatif. Namun, karena akumulasi asam laktat, biasanya otot mudah mengalami kelelahan dalam beberapa menit. Yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif, merupakan kombinasi antara oksigen dengan produk glikolisis, tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan energi. Umumnya, 95% sumber energi otot didapatkan dari sumber ini. Oke, baik sekali ya. Untuk selanjutnya kita melakukan permainan Kahoot ya. Saya share Kahoot-nya, silakan bergabung untuk memainkan. Kita langsung mulai saja. Oke, tepuk tangan untuk Nasya ya. Ternyata menjadi peringkat pertama. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Seru. Seru ya, menyenangkan ya. Saya juga melihat pembelajaran yang kalian lakukan itu sangat baik ya. Oke, silakan kalian mengerjakan. Di Classroom sudah ada link soal ya. Silakan dikerjakan.
Saya beri waktu 5 menit, silakan. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Sebelum mengakhiri untuk pembelajaran berikutnya itu tentang kelainan dan pemanfaatan teknologi untuk sistem gerak. Silakan setiap anggota kelompok itu mencari artikel mengenai pemanfaatan teknologi untuk sistem gerak. Kemudian saya harapkan kalian semangat dan selalu giat untuk belajar. Kita akhiri dengan doa. Silakan Arya untuk memimpin doa. Halo Ari. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.